Baik, kita lanjutkan lagi mengenai sampai mana tadi? Ya, Rasulullah SAW itu diracun saat makan makanan favorit beliau, yaitu sampil depan kambing. Ya. Bahkan siapa tadi yang meracuni beliau? Yang masak siapa? Yang masak sampilnya adalah Zainab bin Haris. Ya. Beliau meracuni setelah beliau masuk Islam, ya, menceritakan bahwasannya beliau itu meracuni sampilnya itu atau keseluruhan daging kambing. Namun saat di sampilnya itu diracuni lebih banyak dosisnya. Karena apa? Karena tahu bahwasannya mayoritas sahabat tahu bahwasannya Rasulullah itu menyukai daging sampil, ya, sampil kambing. Baik. Dan peristiwa ini terjadi pada perang Khaybar, di mana salah satu julukan Khaybar adalah negeri bendungan air dan benteng. Ya. Kenapa kok bendungan air? Karena mereka saat turun hujan, mereka menampung airnya untuk bercocok tanam. Dan salah satu negara atau salah satu negeri dengan kebun kurma yang luas. Kenapa? Karena saat kemarau, saat nggak ada air, nggak ada hujan, mereka bisa tetap mengairi ininya, apa namanya, kebun kurmanya. Ya, baik. Sebentar deh. Ya, kita ulangi ya, bahwasanya perang Khaybar ini terdiri atau Rasulullah SAW itu membawa pasukan berjumlah 1.600 tentara yang berjalan, kemudian 200 atau 300 kavaleri atau orang yang menunggangi kuda. Ya. Dan salah satu juga salah satu hal mengenai Khaybar ini atau orang-orang yang duduk di sini, orang-orang yang menempati Khaybar ini adalah orang-orang Yahudi yang dimana mereka itu terkenal sebagai seorang yang pandai dalam membuat senjata dan benteng tentunya. Ya, teknologi senjata di kala itu luar biasa. Dan salah satu negeri, salah satu kaum yang menyulut peperangan. Dan saat peperangan itu hampir terjadi, orang yang mau perang itu beli senjatanya ke mereka. Bahkan juga terjadi sampai saat ini. Wallahu a'lam. Baik. Di suatu pagi saat perang itu terjadi, suatu malam saat Rasulullah SAW itu bersama para sahabat sudah mau berangkat, sudah mau menyerbu, beliau itu berkata yang kurang lebih sambil membawa bendera atau membawa panji, kemudian beliau mengatakan besok kurang lebih ya wallahu alam yang akan memenangkan perang tersebut atau perang besok ini adalah orang yang membawa panji ini. Ya, orang yang membawa panji ini insya Allah besok akan meraih kemenangan. Intinya orang yang terpilih akan maju sebagai orang yang membawa panji ini besok. Dan saat itu semua para sahabat langsung tergugah semangatnya untuk semoga saya untuk megang bendera tersebut, megang panji tersebut. Keesokan paginya para sahabat itu sudah semoga saya sudah gini. Ternyata apa? Rasulullah itu nyari orang lain. Rasulullah itu berkata, mana Ali? Ali di mana? Maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, kemana beliau? Dicari. Seorang sahabat berkata, Ali lagi sakit mata, ya Rasulullah. Beliau lagi sakit mata. Dan beliau ini, Ali ini sangat pesimis. Oh, nggak mungkin saya yang ditunjuk untuk membawa bendera itu, nggak mungkin saya. Kenapa? Lagi sakit mata.
Namun ternyata Rasulullah itu mencarinya. Saat didatangkan, kemudian tahu kondisinya seperti ini, ya, apa yang dilakukan? Rasulullah SAW telah memilihnya. Kemudian saat sudah tahu bahwasanya Ali ini sakit, sini, ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Mata beliau ini, matanya Ali, ya, diludahi oleh Rasulullah SAW, disembur, bukan Mbah Dukun ya. Ini Rasulullah, ya. Rasulullah itu meludahi matanya Ali. Kemudian berdoa agar apa? Agar matanya sembuh. Setelah itu, setelah disembur tadi, maaf ya, diludahi matanya dengan air liur Rasulullah SAW, kemudian didoai. Setelah itu apa? Matanya sembuh seakan nggak ada apa-apa. Itulah salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW. Ya, bukan berarti kalau orang lain yang meludahi langsung sembuh. Sini matamu tak ludahi, nanti biar sembuh. Nggak bisa. Ini Rasulullah, khusus untuk Rasulullah SAW. Ya, maka kok ada, misalkan ada orang sini sakit mata ya, sini tak ludahi, nanti sembuh. Jangan percaya. Ini kekhususan Rasul. Ya. Bahkan karena cerita ini juga sampai muncul istilah disembur oleh Mbah Dukun. Iya, benar. Wallahu alam. Jadi itu ya. Setelah Ali itu sembuh, Ali bin Abi Thalib sembuh, kemudian apa? Bendera tersebut. Nah, ini bendera ini. Ya, panji saat perang diberikan kepada Ali. Setelah itu Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, nanti saat saya bawa ini, apa yang harus saya lakukan? Apakah langsung saya maju, langsung menyerbu, langsung perang gini-gini?" Enggak. Kata Rasulullah apa? Berjalanlah sampai ke depan rumah mereka. Maksudnya sampai halaman. Jadi enggak suruh lari bawa bendera, enggak suruh lari bawa bendera, enggak. Langsung serbu, enggak gitu. Engkau jalan sampai ke hadapan mereka, ke halaman mereka, kemudian sampaikan. Enggak langsung dipecut, enggak langsung dibacok, enggak. Ya, enggak langsung seperti itu. Berjalanlah sampai ke depan rumah mereka, halaman mereka, dan tanyakan, ajaklah masuk Islam. Kemudian sampaikan, laksanakan perintah dari Allah. Setelah diajak masuk Islam, laksanakan perintah dari Allah. Gitu. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya perangnya orang Muslim, perangnya Rasulullah SAW itu bukan perang untuk mengharapkan kekuasaan, meluaskan kerajaan Islam, enggak seperti itu. Atau mungkin bahkan perangnya itu untuk meraih harta rampasan, enggak juga. Ya, seandainya perangnya itu adalah perang-perang barbar, perang-perang hanya untuk mencari dunia, mencari harta, maka langsung aja sudah diterobos, langsung ditebas, langsung ini serang, serbu, kan gitu. Tapi kenyataannya enggak. Islam itu datang, kemudian saat ini perang ya, sampai halaman, belakang sudah pasukan puluhan ribu, sudah ribuan, tanya, mau masuk Islam? Tanya, masih diajak gitu loh. Bahkan beliau berkata, sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, jika ada orang yang masuk Islam karenamu, ya, itu lebih baik daripada mendapatkan unta merah, ya, yang harganya luar biasa mahal di kala itu. Unta terbaik itu adalah unta merah, ya. Wallahu alam, ya, harganya berapa? Bisa jadi 100 banding 1, 100 unta banding 1. Wallahu alam, ya, saya nggak tahu. Saking apa? Saking mulianya mengislamkan seseorang. Ya, jadi itu ditanya dulu, sudah nyampe halaman itu loh, orangnya ditanya dulu, masuk Islam enggak? Ayo masuk Islam, kemudian nanti tunaikan hak-hak Allah. Setelah itu sudah enggak diperangi, kan gitu. Tapi ternyata enggak. Ya, ternyata enggak. Kemudian ada seorang sahabat, bukan gitu. Kemudian beliau ini didatangi seorang namanya Marhab. Marhab ini dikatakan bahwasannya beliau ini adalah raja perang. Bahkan dikatakan satu orang ini
berbanding dengan 1000 orang kekuatannya, ya. Langsung menantang siapa? Menantang Ali, karena yang di depan. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Salah seorang sahabat yang di belakangnya menebas dia, kemudian mati. Bersambung. Jadi sampai situ. Kalau ingin tahu lebih dalam mengenai ceritanya, silahkan pelajari tentang perang Khaybar. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu sedikit ya lagi mengenai lanjutan hadis tadi. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya pada masa sakit beliau, Rasulullah kan pernah sakit ya. Beliau bersabda, "Ya Aisyah, ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Fahadha awana wajatu linqita'a abhari min dzalika sum." Wa Aisyah, sungguh aku masih merasakan sakit. Ya, sungguh aku ini masih merasa sakit karena dahulu makan daging yang diracun di perang Khaybar. Saat ini aku merasakan beberapa pembuluh darahku terputus akibat racun yang ada pada makanan itu. Namanya juga makanan yang mematikan. Ya. Dan dikatakan di sini al-ahbar maksudnya adalah pembuluh darah yang tersambung dengan jantung. Maksudnya ada arteri. Ya. Jika ia terputus, maka akan mematikan manusia. Ya, pembuluh itu yang alurnya ke jantung, kalau itu terputus maka manusia akan mati. Karena Rasulullah ini dijaga Allah, maka nggak sampai putus. Karena saking mematikannya racun tersebut. Ya, bahkan dikatakan kan tadi bahwasanya dagingnya beliau beliau cicipi tadi langsung ngomong, daging itu atas izin Allah itu ngomong, saya ini telah diracun. Setelah itu daging tersebut dilepeh oleh Rasulullah. Kan gitu. Belum sampai ditelan, masih dicakot, masih dimulai langsung dilepeh. Itu sudah kena racunnya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu tidak kebal. Sudah. Rasulullah itu enggak kebal. Seandainya Rasulullah kebal, maka racun apapun mendal. Tapi enggak gitu, ya. Alurnya itu enggak gitu, cara kerjanya enggak gitu. Saat beliau makan, atas izin Allah, daging tersebut yang dicakot tersebut, yang dicicipi tersebut, itu ngomong, saya telah diracun. Rasulullah enggak kebal, bahkan pernah sakit. Ya. Nggak ada ceritanya ilmu kebal itu, bukan dari Islam. Seandainya ada ilmu kebal dan Rasulullah ini punya ilmu kebal, maka seluruh pasukan mereka dikebali, kan gitu harusnya, agar menang terus. Tapi kan enggak. Yang menunjukkan bahwasanya ilmu kebal itu bukan dari ajaran Islam. Ya, oke. Jadi itu ya. Dalam insiden ini Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Rasulullah SAW dari bahaya kematian akibat dari daging yang diracun tadi. Ya. Namun sebagai manusia, badan beliau tetap merasakan dampak buruk dari racun tersebut yang terlanjur masuk ke dalam tubuhnya hingga menjelang ajal beliau. Sekian. Sudah sampai situ dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum karena telah menyimak dengan baik. Terakhir, agar apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, jika ada mungkin yang salah kata, salah ucap, atau mungkin ada kalimat yang kurang bagus untuk didengar, maka semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tutup perjumpaan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.